Penyidik Polda Metro Jaya masih mengembangkan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan seorang pesohor, Reza Artamevia. Informasi selengkapnya kami telah tersambung bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus, melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Yusri. Pak Yusri, ini jadi siapa sebenarnya pihak yang memasok sabu kepada Reza? Terima kasih, selamat sore Mbak Zakia. Sampai dengan saat ini memang inisial F masih kita lakukan pengejaran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saudari RA ya, bahwa memang dia selama ini membelinya kepada seseorang inisialnya adalah F. Ini tim lagi bekerja di lapangan terus melakukan pengejaran, mapping pemasok sabu yang kepada RA ini, gitu Mbak. Baik, F ini memang biasa memasok ke para artis, Pak Yusri? Sampai dengan saat sekarang ini, kalau pengakuannya Rizky, kita belum mengamankan F ya. Tetapi kalau R sendiri menyampaikan, RA sendiri menyampaikan bahwa dia cuma ke F saja gitu loh. Tidak ada hubungan dengan yang lain. Tetapi ini kan masih kita melakukan pendalaman, Mbak. Baik, Pak Yusri, ini kan ditangkapnya Reza ini karena adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan Reza kerap memesan narkoba jenis sabu. Bagaimana kemudian masyarakat bisa mengetahui bahwa Reza ini sering memesan sabu begitu? Ini teknis kepolisian dalam hal ini ya, memang adalah laporan informasi yang kita dapat bahwa yang bersangkutan memang sering memesan kepada seorang inisialnya F. Kemudian ini yang kemudian kita lakukan penyelidikan dan memang betul ada yang bersangkutan RA ini kita amankan karena baru saja membeli sabu tersebut. Itu kalau kemudian kita lakukan penangkapan di satu restoran di Jatinegara di Jakarta Timur. Dan memang di dalam tasnya ditemukan satu paket klip kecil sabu-sabu seberat 0,8 gram. Baik. Pak Yusri, Reza ditangkap di restoran. Pada saat ditangkap, apa aktivitas yang sedang dilakukan Reza saat itu? Sementara duduk bersama dua rekannya yang kemudian kita amankan ketiga-tiganya. Kemudian kita lakukan pendalaman lagi malam hari, kemudian kita masuk ke kediamannya dengan membawa RA sendiri. Kediaman itu kita lakukan penggeledahan. Kemudian ditemukan memang alat bong atau alat hisap sabu serta korek yang memang paketannya yang biasa digunakan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan urin kepada ketiganya. Yang dua ini negatif dan tidak mengetahui apa-apa. Memang RA sendiri positif amfetamin. Baik, Pak Yusri, sejak ada laporan ini, kemudian hingga ditangkapnya Reza, ini berapa lama polisi mengawasi aktivitas Reza ini? Tidak berapa lama, Mbak. Ya, ini kan saya tidak terlalu masuk ke dalam teknis penyidikan atau teknis penyelidikan dilakukan oleh kepolisian dalam hal itu. Tapi memang ya setelah kita ketahui informasi sudah lengkap, baru kita lakukan penindakan seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, Pak, kemudian juga ini kan sudah pernah ditangkap sebelumnya dengan kasus yang sama dan saat ini dikatakan dari tes urin hasilnya positif mengonsumsi narkoba atau sabu. Sudah berapa lama Reza ini aktif kembali memakai sabu? Menurut pengakuan awal yang kita tanyakan kepada RA sendiri ya, kita katakan memang pernah RA terlibat di tahun 2016, tapi bukan di Polda Metro Jaya, di Polda NTT pada saat itu. Kemudian ya, kami ketahui bahwa dia direhabilitasi di sana. Kemudian kita lakukan pemeriksaan awal, dia mengaku memang bahwa sudah hampir sekitar 4 bulan lah dia mengkonsumsi barang haram ini. Nah, sampai kita tanyakan juga ke motifnya seperti apa, kok bisa sampai masih mengkonsumsi. Nah, disampaikan bahwa memang ini baru dari keterangan yang bersangkutan ya, tersangka RA di sini. Sambil mengisi kekosongan di masa pandemi COVID-19 ini, memang dia terpengaruh lagi menggunakan barang haram ini atau sabu ini, Mbak. Gitu. Baik, Pak Yusri, kalau kita melihat begitu ya dunia selebritas dengan narkoba ini sering sekali dalam beberapa bulan terakhir kasus-kasus yang menimpa artis atau selebritas ini yang menggunakan narkoba. Dan kasus seperti Reza yang sebelumnya pernah memakai atau sebelumnya pernah tertangkap kemudian tertangkap lagi, ini juga sudah beberapa kali terjadi. Apakah kemudian ada perhatian khusus atau pengawasan khusus dari kepolisian khususnya terhadap artis-artis dalam kasus narkoba ini?
Sampai dengan saat ini memang betul, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini kan kita ketahui bahwa memang ada peningkatan pengungkapan narkoba, khususnya pengungkapan oleh Dit Narkoba Polda Metro Jaya di masa pandemi COVID ini. Kita ketahui bersama ada beberapa 1,sekian ton, kemudian juga ada ganja yang kemarin kita ungkap, artis juga banyak, kejikan juga. Tapi bagi kami siapapun, Kapolda Metro Jaya sudah menyampaikan setiap merilis dan juga setiap jadi sumber menyampaikan bahwa memang Jakarta ini akan dijadikan zero narkoba. Ini komitmen kita bersama dan kita mengharapkan masyarakat pun mendukung hal ini. Jadi bagi kami siapapun, mau dia artis, mau dia masyarakat, apapun menggunakan kita tindak. Baik, Pak Yusri, terakhir Pak Yusri, ini berarti saya ingin mengonfirmasi, Reza ini berarti sudah statusnya tersangka dan sudah ditahan, ancamannya berapa lama dan bagaimana dengan 2 orang lainnya yang ditangkap bersamaan namun kemudian hasil tes narkobanya negatif, apakah sudah dibebaskan begitu? Betul, memang kita amankan 3 orang pada saat itu. Yang tidaknya kita lakukan tes urin dan memang tidak, yang 2 negatif dan si RA sendiri yang positif. Yang kedua kita jadikan saksi, RA ini kita sudah tetapkan sebagai tersangka dan kita sudah lakukan penahanan yang dipersangkakan di pasal 112, yaitu pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 ya tahun 2000 tentang narkotika. Ancamannya cukup tinggi, 4 tahun sampai dengan 12 tahun penjara. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.